Kali ini kita akan membahas tentang akhir dari alam semesta menurut ilmu sains. Seperti apa masa depan nanti, bagaimana alam semesta menemui akhir hayatnya, mungkin kita tidak akan tahu pastinya. Tapi ilmu pengetahuan mulai memberikan gambaran menakjubkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di sini kita akan mencoba menjelajah dan memahami proses dalam menuju akhir waktu dari alam semesta. Gambaran masa depan akan selalu berkembang seiring bertambahnya petunjuk dan bukti baru yang ditemukan. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa alam semesta baru saja dimulai. Kondisi yang kita ketahui tentang planet kita sekarang sedang berubah bahkan sangat cepat. Berikut ini perubahan-perubahan yang akan terjadi pada alam semesta hingga menemui ajalnya menurut ilmu sains. Sekarang kita akan memasuki timeline awal tentang perubahan yang terjadi pada bumi dan alam semesta kita. Bumi dan alam semesta kita akan terus mengalami perubahan yang signifikan, dimulai dari 3000 tahun mendatang, di mana medan magnet bumi akan terbalik dan permukaan air laut naik secara drastis. 15.000 tahun ke depan, gurun Sahara akan menjadi hutan tropis karena perubahan iklim yang dramatis. Lalu 24.000 tahun ke depan, rasi bintang yang kita lihat di langit malam akan mulai berubah. 40.000 tahun ke depan, wahana antariksa Voyager 1 yang telah diluncurkan pada tahun 1977 akhirnya akan sampai pada bintang terdekat di luar sistem tata surya kita. 2 juta tahun ke depan, bintang raksasa Betelgeuse akan meledak dan menjadi supernova. Lalu pada 500 juta tahun hingga 5 miliar tahun ke depan, matahari kita perlahan akan mulai kehabisan bahan bakarnya. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu dan cahaya matahari yang akan membuat berhentinya fotosintesis tumbuhan di bumi dan menyebabkan seluruh tumbuhan itu akan mati serta air laut yang akan menguap. Di sini kita akan menganggap ukuran waktu menjadi sangat cepat dan kita memasuki timeline waktu miliaran tahun hingga lebih dari kuadriliun tahun. Mungkin bagi kita timeline waktu ini sangatlah lama, tapi bagi alam semesta, waktu tersebut sangat sebentar. Setelah matahari mulai kehabisan bahan bakarnya, kemudian kehidupan di bumi akan hilang seiring peningkatan ukuran dan suhu matahari yang terlalu panas. Matahari yang kita kenal adalah bintang berwarna kuning dan termasuk kecil dalam ukuran bintang. Maka dalam fase ini, matahari kita tidak akan meledak atau menjadi supernova seperti bintang raksasa lainnya. Hal ini disebabkan oleh ukuran massa matahari yang tidak memungkinkan dirinya untuk meledak dan menjadi supernova, bahkan lubang hitam. Namun matahari kita pada akhirnya akan menjadi bintang raksasa merah yang ukurannya akan membesar berkali-kali lipat dan menelan planet di sekitarnya, termasuk planet bumi. Sebelum akhirnya matahari kita mulai mendingin dan menjadi bintang katai putih yang ukurannya akan mengecil dan menyusut kembali setelah kehabisan bahan bakarnya. Bintang katai putih dalam istilah sains juga biasa disebut sebagai bintang yang sudah mati. Sinar matahari yang sudah menjadi bintang katai putih akan sama seperti sinar bulan purnama yang kita lihat di malam hari yang cerah. Nasib yang terjadi pada matahari kita akan dialami oleh semua bintang di alam semesta ini, kecuali masa bintang super raksasa yang memungkinkan dirinya akan meledak menjadi supernova atau bahkan hipernova dan berubah menjadi lubang hitam. Hal itu dikarenakan medan gravitasinya yang miliaran kali lebih kuat dari matahari kita. Sekarang di sini kita sudah memasuki timeline hingga triliunan tahun. Semua bintang di alam semesta pada akhirnya akan mati karena kehabisan energi dan terkubur di luasnya kuburan kosmik alam semesta ini. Suhu di alam semesta kemudian akan mengalami penurunan seiring matinya satu persatu bintang di alam semesta. Dan di sini tidak akan ada lagi fase penciptaan bintang baru yang diciptakan dari awan kosmik nebula. Dengan kematian bintang-bintang terakhir di alam semesta, maka alam semesta akan menjadi kuburan kosmik yang berisi kumpulan bintang mati.
Di fase triliunan tahun ini, alam semesta dipenuhi bintang yang mati dan juga lubang hitam. Dari lubang hitam kecil hingga lubang hitam supermasif yang ukurannya bisa miliaran kali lebih besar dari matahari kita. Dan apabila ada sebuah entitas peradaban makhluk hidup yang tersisa, kemungkinan besar mereka akan mengungsi ke sekitar bintang Katai Putih untuk memperoleh energi panas agar bisa menopang kehidupan mereka untuk sementara waktu. Hal ini disebabkan karena bintang Katai Putih memiliki rentang waktu yang cukup lama. Namun Katai Putih pada akhirnya juga akan meredup dan tidak akan ada lagi sumber cahaya atau panas yang dihasilkan. Bintang seperti ini kemudian akan berubah menjadi bintang Katai Hitam. Tidak jauh berbeda seperti layaknya arang dari kayu yang pernah terbakar. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan adanya bintang Katai Hitam karena memang umur alam semesta ini masihlah terbilang muda menurut ilmu sains. Kita akan sedikit keluar dari pembahasan sebentar. Ini mengenai teori yang memprediksi bahwa atom-atom kecil penyusun materi akan luruh dan menghancurkan segala unsur yang ada di alam semesta. Tubuh kita sebenarnya juga tersusun dari materi-materi kecil ini, sama seperti unsur penyusun yang ada pada bintang dan objek lainnya di alam semesta. Proton adalah dasar pondasi unsur atomik yang membuat diri kita ada dan menjadi sebuah bentuk. Walaupun pada akhirnya, atom ini juga diprediksi akan ikut musnah. Teori kehancuran atom ini bisa saja benar ataupun salah. Teori ini akan menemukan jawabannya seiring perkembangan penelitian dan teknologi, serta bukti-bukti kuat yang sekarang masih dipelajari hingga nantinya akan menemui jawaban yang pasti. Sekarang kita tidak bisa menyimpulkan sebuah kemungkinan atau probabilitas dari teori kehancuran atom ini dengan keyakinan bahwa teori ini adalah salah ataupun benar. Oke, sekarang kita kembali pada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita sudah memasuki timeline kuadriliun tahun hingga waktu yang tidak terbatas dalam ukuran metode penghitungan waktu manusia. Di fase ini kita akan memasuki era lubang hitam yang berkeliaran di seluruh alam semesta. Lubang hitam yang berkeliaran ini bisa kita analogikan seperti alat vacuum cleaner yang menghisap apapun yang dilewatinya. Dia akan menghisap segala bentuk materi ataupun bentuk eksotis kehidupan apapun dan menelannya. Para ilmuwan dulu sempat menganggap bahwa lubang hitam itu adalah suatu entitas yang abadi. Tetapi sekarang menurut rujukan hukum mekanika kuantum menyatakan bahwa lubang hitam pun tidaklah abadi dan dia juga akan musnah. Di dalam jangka waktu yang sudah tidak bisa dibayangkan lamanya ini, lubang hitam akan mulai menguap dan akhirnya ikut musnah dalam dinginnya kuburan kosmik yang luas di ruang angkasa. Lubang hitam akan menjadi suatu entitas terakhir yang akhirnya menemui ajalnya. Saat lubang hitam perlahan mati satu persatu, alam semesta justru terus-menerus meluas yang didorong oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini masih belum bisa dipahami oleh manusia, karena ini adalah batas ilmu pengetahuan manusia yang juga adalah batas eksplorasi dan penemuan di saat ini. Di dalam konsep waktu ini, alam semesta bahkan baru saja berdetik. Alam semesta kita memberikan waktu bagi kehidupan untuk muncul dalam waktu yang sangat singkat. Ruang angkasa itu sendiri sebenarnya memiliki energi, terlepas dari adanya benda ataupun tidak. Energi inilah yang menurut Albert Einstein telah mendorong perluasan alam semesta secara tidak terkendali. Para ilmuwan di seluruh dunia telah sepakat bahwa menyebut energi ini dengan sebutan dark energy atau energi gelap. Energi gelap adalah energi yang belum bisa dimengerti oleh ilmu pengetahuan saat ini. Sekarang para ilmuwan masih mempelajari apa itu energi gelap, mengapa ini sangatlah penting. Tidak lain karena 70% alam semesta kita tersusun dari energi gelap yang menjadikannya energi paling dominan di alam semesta. Energi gelap tidaklah sama dengan unsur energi lainnya. Dia bahkan tidak melemah sekalipun alam semesta terus meluas. Dengan mempelajari sifat-sifat energi gelap ini, akan menjadi implikasi penting bagi apa yang akan terjadi di masa depan.
Dan bila kita sudah mampu mengetahui sifat-sifat dari energi gelap, mungkin saja hal ini dapat mengubah cara pandang kita dalam melihat masa depan secara dramatis. Para ilmuwan bahkan bertambah curiga bahwa mungkin ada alam semesta lain di luar alam semesta kita. Hal ini memunculkan adanya teori multiverse atau multi semesta, di mana adanya kemungkinan alam semesta lain selain alam semesta yang kita kenali ini. Mungkin saja masing-masing dari alam semesta itu memiliki hukum fisikanya sendiri. Beberapa dari mereka, diantaranya mungkin bisa memiliki kehidupan yang lebih eksotis dari alam semesta kita. Bisa jadi mereka memiliki perbedaan, seperti konsep pemahaman ruang dan waktu, unsur materi yang tidak ada di dalam tabel periodik kita, atau hukum fisika lainnya yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Potongan teka-teki rahasia alam semesta mungkin saja berada di suatu tempat dan menunggu untuk kita temukan. Akankah akhir dari alam semesta bisa membawanya kepada sebuah awal yang baru? Hal ini memunculkan ide-ide liar yang menjebak pikiran kita bahwa sebuah akhir juga merupakan sebuah awal dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Banyak yang berspekulasi secara liar bahwa mungkin saja ada sebuah cara untuk kita bisa melarikan diri dari alam semesta kita menuju alam semesta yang lain, sebelum entropi di dalam alam semesta kita menghapus segala isinya. Kita dapat mensimulasikan alam semesta virtual, atau dengan energi yang cukup, kita mungkin saja bisa menciptakan sebuah realitas alam semesta baru yang mirip dengan alam semesta kita sekarang. Menurut penghitungan dan persamaan matematika, jika seandainya kita memiliki sebuah alat pemukul atom yang dapat memusatkan jumlah energi yang sangat besar pada satu titik tertentu, mungkin saja kita akan dapat membuka pintu gerbang untuk menuju alam semesta yang lain. Hal ini bisa saja menjadi solusi untuk manusia dalam usahanya melarikan diri dari alam semesta yang akan hancur menuju alam semesta yang lain. Dan apabila memang sudah tidak ada cara apapun untuk melarikan diri dari kehancuran alam semesta kita, maka kita bisa menerima kenyataan dan ikut serta dalam kehancuran alam semesta saat entropi mulai menghancurkan segalanya. Di sini kita sudah memasuki timeline waktu yang tidak terbatas. Ukuran alam semesta akan terus meluas seiring berjalannya konsep ruang dan waktu yang diketahui oleh manusia. Dia akan terus-menerus meluas di luar kendali dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya di luar apa yang manusia bisa bayangkan. Di sini konsep ruang dan waktu dalam pemikiran manusia terlihat seperti surga, lalu energi panas adalah sebuah kelahiran dan kenyamanan pada kehidupan, sampai diakhiri oleh kematian yang dingin sebagai jawaban dari ilmu sains. Alam semesta hanya akan dipenuhi lautan foton yang secara bertahap akan mendinginkan mereka menuju suhu nol mutlak. Setelah alam semesta tidak lagi menyisakan apa-apa dan segalanya telah mencapai suhu yang sama, kisah alam semesta pada akhirnya akan menemui ajalnya. Para filsuf dan penyair sejak dulu selalu bertanya-tanya apakah alam semesta akan berakhir dengan api atau es. Akhirnya, pertanyaan itu sekarang bisa terjawab secara pasti menurut bukti terbaru yang ilmuwan sudah temukan, yaitu alam semesta bukan berakhir dengan api, melainkan dengan es. Hal ini akan terjadi triliunan-triliunan tahun dari sekarang, dan bukan diukur dari ukuran umur manusia, tetapi diukur menyesuaikan dengan umur entitas-entitas penopang kehidupan di alam semesta, seperti umur planet, bintang, galaksi, lubang hitam, dan lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Di saat inilah, untuk pertama kalinya, konsep ruang dan waktu yang kita kenal akan menjadi tidak berarti. Alam semesta akan menjadi permanen dan tidak bisa merubah dirinya lagi. Segala entropi akhirnya berhenti meningkat karena alam semesta sudah tidak dapat bekerja lagi dan mencapai batasnya. Tidak ada yang akan terjadi dan tidak akan terjadi apapun lagi selama-lamanya. Di saat inilah, maka rahasia alam semesta akan terkunci selamanya. Dalam peristiwa akhir alam semesta, mungkin saja dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya kita pernah ada dan sempat mengisi kehidupan di dalamnya. Bahkan dengan tidak adanya keberadaan kita di alam semesta, tidak akan merubah ataupun mempengaruhi alam semesta itu sendiri.
Apabila memang alam semesta mengetahui bahwa kita pernah ada di dunia ini, mungkin dia juga tidak akan peduli atas apa yang terjadi. Lalu apa yang membuat manusia merasa begitu spesial hidup di dunia ini, kalau pada akhirnya semua akan menuju kepada sebuah ketiadaan yang abadi?